Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yos Hendra dari SMPIT Darul Iman, CGP Angkatan 8 Kota Padang. Pada kesempatan ini akan melaksanakan percakapan pra-observasi yang mana kali ini ditemani oleh Ustadz Fauzi, guru IPA SMPIT Darul Iman. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya masuk ke dalam kelas. Adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Kenapa kita mengadakan percakapan pra-observasi adalah untuk persiapan awal sebelum nantinya melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang diberikan menjadi pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ya, Ustadz, insya Allah saya ada beberapa pertanyaan yang akan diberikan. Mohon izin, Ustadz. Pertama, mungkin kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ustadz capai nantinya? Tujuan pembelajaran yang pertama untuk menghitung berapa besar medan listrik. Yang kedua untuk menghitung berapa besar beda potensial listrik. Insya Allah, berarti ada dua tujuan pembelajaran ya, Ustaz? Ya, Ustaz. Kemudian mungkin bagaimana area pengembangan yang akan Ustaz lakukan di kelas nantinya? Area pengembangan yang akan Anda capai, pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, Ustaz. Bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi, Ustaz? Untuk menggabungkan anak-anak yang berkemampuan tinggi, sedang dan kurang dalam satu kelompok. Insya Allah. Berarti Ustaz akan mengembangkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya. Baik. Kemudian bagaimana rencana pembelajaran yang akan Ustaz lakukan nantinya? Mungkin dari segi strateginya, model pembelajarannya, atau metode yang akan digunakan. Untuk strategi yang akan Anda gunakan, ya, mungkin menggunakan strategi PBL, kan? Model PBL, ya. Metodenya diskusi. Jadi model PBL dan berdiskusi dalam kelompok. Dalam kelompok. Ada bagaimana dengan media pembelajarannya, Sir? Media pembelajaran menggunakan LKPD, Smart TV. Oke, berarti dia media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Ya. Nah, kira-kira kapan Ustadz akan melakukan pembelajaran? Pembelajaran habis zuhur 1.30 hari Kamis. Baik. Jadi nantinya saya akan datang ke kelas, Ustadz, untuk melihat dan mencatat bagaimana hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran nantinya. Ya, sebelum kita akhiri, mungkin kira-kira apa yang Ustadz dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang Anda dapatkan gambaran tentang bagaimana idealnya dalam mengajar. Jadi sudah mengarahkan Ustadz untuk persiapan dalam pembelajaran. Baik, setelah ini kita akan observasi di kelas, Ustadz. Nantinya juga setelah observasi kita akan berbincang lagi percakapan pasca observasi dengan ditemani oleh pengajar praktik. Insyaallah. Jazakumullah khairan atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiz, Fakrianda, Fatul, Fauzan, dan Fadil, Ibrahim, Ilham, Lutfi, Raji, Adrian, Ashraf, Faiz, Irmi. Kemarin kita sudah bahas tentang listrik statis. Kapan listrik statis itu berpindah menjadi proton
Ketika neutralnya lebih rendah. Ketika neutralnya lebih rendah. Kapan benda bermuatan elektron atau negatif? Ketika protonnya lebih sedikit. Sekarang pembahasan kita tentang medan listrik dan medan potensial. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dua. Pertama, medan listrik dan yang kedua, medan potensial. Untuk itu antum terbagi per kelompok. Satu kelompok 4 orang dan orang-orangnya adalah ini 1, 2, 3, 4. Yang untuk sana pindah ke sini. Sama dengan kali bar R kuadrat. Kalau dia N atau medan biasanya di lobby itu 4 orang. Nanti seperti biasanya gitu. Di lobby Untuk penampilannya dalam lebih kelompok Fakri Azam, Muhammad Raji, Ahan dan Nadim pada yang berdapat representasikan menjadi medan listrik dan beda potensial. Nomor 1, jelaskan apa itu medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Nomor 2, akan dibacakan oleh Nadim. jelaskan medan listrik. Ini adalah E sama dengan F dari Q. E sama dengan K dikali Q log R kuadrat per Q log. E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. E adalah medan listrik. F adalah gaya uap. Newton. Q adalah besar muatan listrik uap. R adalah jarak kedua muatan. M. K adalah konstanta gaya. 9 dikali 9 dan M kuadrat per C kuadrat. 3 akan dibacakan oleh Rata. Yang ketiga adalah beda potensial. Beda potensial adalah lompatan muatan listrik atau perpindahan listrik secara konstan, secara besar-besaran. Contoh yang paling dekat adalah petir. Petir dapat terjadi karena perpindahan elektron dari awan ke awan maupun awan ke bumi. Yang keempat akan dibacakan oleh Ahad. Jelaskan cara mencari rumus beda potensial. Rumusnya adalah I3Q sama dengan 2 I3Q sama dengan beda potensial listrik yang kurang volt. W sama dengan energi listrik yang kurang joule. Q sama dengan muatan listrik yang kurang coulomb. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, juga dicatat pada kelompok yang ada tampil. Jadi Serius. apa tadi itu medan listrik? Coba dapat? Ini usia itu usia kemana dia? Ya, medan adalah daerah yang
masih terdapat muatan dari listrik. Nah, siapa yang tahu bagaimana cara mencari berapa besar medan listrik? Nah, Faiz. E sama dengan F per Q. Y sama dengan F per Q. F per Q. Nah, rumusnya adalah E sama dengan F per Q. Apa itu E? E kuat listrik. Medan listrik. Medan listrik. Medan listrik satuannya N per C. N per C. Untuk F gaya Coulomb. Satuannya Newton. Untuk I satuan listrik. Ialah besar muatan listrik. Satunya C. Nah, untuk mencari medan listrik itu rumusnya E sama dengan F per Q. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran hari ke depan yaitu tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini adalah kegiatan percakapan pasca observasi. Yang kali ini saya ditemani oleh Ustadz Fauzi, guru IPA SMP IT Darul-Iman, dan juga ditemani oleh Ibu Liza Mustikasari sebagai pengajar praktik, saya sebagai CGP Angkatan 8 Kota Padang. Bagaimana kabarnya Ustadz, Ibu? Alhamdulillah, pada percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ustadz Fauzi, yang mana percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran ataupun kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan sebelumnya. Mohon izinnya Ustadz memberikan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin yang pertama, bagaimana perasaan Ustadz setelah melakukan kegiatan observasi kelas yang kita lakukan sebelumnya? Alhamdulillah, perasaannya setelah melakukan observasi kelas itu senang ya, ada pengalaman baru yang saya dapatkan, evaluasi juga. Berarti senang Ustadz ya? Senang. Alhamdulillah. Mungkin bisa Ustadz ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ustadz lakukan pada waktu itu, ataupun langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ustadz lakukan di dalam kelas? Untuk tahapan pembelajaran yang saya lakukan, pertama itu PBL, Project Based Learning. Anak masuk dan anak ajak bagi kelompok, anak Ustadz mengelompokkannya secara diferensiasi antara yang di atas atau yang kurang-kurang Ustaz. Ini setelah bagi kelompok, anak kasih NKPD atau NKPD Ustaz. Habis itu anak suruh siswa itu untuk diskusi, habis itu baru nasi untuk menampilkan Ustaz. Berarti presentasi ya Ustadz? Presentasi ya. Berarti itu ada aspek pengetahuannya, ada aspek keterampilannya juga. Di sana pembelajaran berdiferensiasi, juga ada pembelajaran sosial ekonomi nasional, dan budaya positifnya. Insya Allah juga saya melihatnya kemarin itu pembelajaran Ustaz, Masya Allah, membuat siswa aktif dan menyenangkan bagi siswa. Berarti menurut Ustaz, sejauh mana area pengembangan tadi sudah dilakukan atau apakah sudah berhasil Ustaz lakukan di kelas? Untuk area pengembangnya sudah usahakan semaksimal mungkin. Tentu ada juga kekurangan-kekurangan terkendala yang dialami dengan pembelajaran. Berarti sudah dilaksanakan, masih ada kekurangan-kekurangannya berarti.
Kira-kira kekurangan atau kendala-kendala apa yang Ustaz hadapi dalam kelas seperti itu? Untuk kendala yang dirasakan Ustaz, mungkin dalam satu kelompok itu terlalu banyak siswanya Ustaz. Jadi kurang terlibat dalam diskusi Ustaz. Berarti siswanya masih ada yang kurang aktif berarti? Ada. Jadi apa rencana Ustadz untuk mengatasi atau solusi dari yang tadi itu Ustaz? Untuk solusinya Ana coba untuk membagi kelompok lagi Ustaz, membuat kelompok baru dengan sistem pembagian sesuai karakter siswa Ustaz. Yang audio dengan audio, visual, kinestetik, audio visual Ustaz. Itu rombak lagi Ustaz. Berarti itu adalah pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar Ustaz, ya? Iya, gaya belajar siswa Ustaz. Biar nanti siswa itu connect dengan teman-temannya. Jadi itu adalah rencana Ustadz ke depannya. Ya, insya Allah. Kira-kira ini kapan akan Ustadz lakukan rencana perubahan tersebut? Insya Allah hari Senin depan atau pertemuan berikutnya akan usahakan perbaikan. Insya Allah juga, Masya Allah ya. Insya Allah saya juga akan ikut berpartisipasi. Kalau ada apa-apa bisa Ustadz bersama-sama kita berkolaborasi. Jadi mudah-mudahan apa yang Ustadz rencanakan tadi dapat terrealisasi dengan baik dan proses pembelajaran nantinya menjadi lebih baik dan berkualitas bagi murid. Amin. Mungkin itu percakapan pasca observasi yang sudah kita lakukan. Mungkin ada penyampaian dari Bu Liza, silakan. Saya rasa sudah cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Ustaz Fauzi, jazakumullahu khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.